Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam MK Ushul Fikih Temu 5 kali ini saya akan membahas tentang hukum wadai. Hukum wadai adalah titah Allah yang berhubungan dengan sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum taklifi. Hukum-hukum taklifi itu seperti yang sudah kita pelajari, wajib, haram, sunnah, mubah, makruh, yang berhubungan dengan tingkah laku manusia, terutama ketentuan-ketentuan yang ada kaitannya dengan perbuatan mukallaf. Nah, jadi hukum wadai ini berhubungan dengan hukum taklifi ya. Singkatnya hukum wadai ini kalau misalkan nggak ada wadainya nggak akan ada hukumnya gitu. Kenapa? Selanjutnya adalah hukum wadai ini menjadi sebab dan menjadi syarat. Menjadi sebab yang berarti sesuatu yang dapat menyampaikan apa yang dimaksud, sesuatu yang jelas, dapat diukur, yang dijadikan pembuat hukum sebagai tanda adanya hukum. Jadi hukum wadai ini bisa disebut sebabnya hukum itu ada gitu ya. Karena sebab itu kan artinya sesuatu yang jelas, sesuatu yang diukur, yang menjadikan pembuat hukum sebagai tanda adanya hukum tersebut. Menjadi syarat, kenapa? Karena ialah sesuatu yang menentukan tidak atau adanya hukum. Kayak sebab ya tadi. Jadi hukum wadai ini juga bisa dibilang sebagai syaratnya adanya hukum-hukum taklifi. Menjadi mani dan menjadi sah dan batal. Mani itu artinya yang keberadaannya dapat meniadakan hukum atau tujuan dari sebab atau hukum. Jadi keberadaan wadai ini dapat meniadakan hukum atau tujuan dari sebab atau hukumnya itu ya. Menjadi sah dan batal. Sah itu artinya diterima, batal itu artinya tidak diterima. Jadi hukum wadai ini bisa, kalau misalkan sah, itu akan menjadi sebuah hukum. Bisa jadi batal, tidak diterima, maka tidak akan menjadi sebuah hukum. Selanjutnya, menjadi rukhsah dan azimah. Ya, rukhsah itu artinya pembolehan sesuatu yang terlarang dengan suatu dalil disertai adanya dalil larangan. Jadi rukhsah itu artinya kayak permudahan suatu yang dilarang karena adanya uzur. Seperti contohnya dalil yang melarang kita untuk memakai bangkai, daging-daging haram, tapi bisa dirukhsahkan, bisa dipermudah, bisa dibolehkan memakan daging haram karena uzur, misalkan tidak ada sama sekali makanan di sekeliling dia, atau dia sedang lapar sekali di tengah hutan sampai-sampai yang di sekitarnya hanyalah babi-babi. Itu contoh rukhsahnya ya. Kalau azimah adalah hukum umum yang disyariatkan sejak awal oleh Allah, yang tidak dikhususkan pada suatu kondisi dan tidak pula pada seorang mukallaf. Jadi azimah ini bukan kebalikan ya. Azimah ini hukum yang memang sejak awal tidak ada sejak awal tidak dikhususkan pada suatu kondisi, tidak pula pada contohnya sholat ya. Sholat itu kan diwajibkan bagi seluruh umat Islam ya. Tidak dilihat dari kondisi, misalkan kondisinya sakit maka tidak boleh sholat, itu tidak. Walaupun kondisinya sakit harus sholat, tapi ada rukhsahnya, campuran ya, rukhsah ada, azimah ada. Kalau sakit rukhsahnya sholatnya dia nggak bisa berdiri, maka rukhsahnya dia boleh duduk, boleh tiduran sholatnya, begitu ya. Selanjutnya, menjadi fasid itu perbuatan yang tidak memenuhi rukun dan syarat, itu ya, tidak memenuhi rukun dan syarat. Jadi orang itu dia sholat tapi tidak berwudu, itu kan tidak memenuhi rukun. Dia sholat tapi tidak menutup auratnya, itu tidak memenuhi syarat. Jadi begitu penjelasan hukum wadai. Jadi singkatnya menurut saya adalah hukum wadai adalah sebab-sebab yang menjadikan hukum taklifi itu ada. Hukum wadai itu sebab, syarat, rukhsah, azimah, sah dan batalnya, sah apa enggaknya hukum tersebut gitu, hukum taklifi. Syukran, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.